157. Malam hari di Villa Aryo. Setelah makan malam, Aryo dan Dewi duduk di ruang keluarga sambil menonton film kesukaannya. Saka, putra kecil mereka, tertidur pulas di kamar setelah seharian bermain. Dewi bersandar pada bahu Aryo, menikmati keheningan yang jarang mereka dapatkan. "Sayang, besok malam Tante Arini mengundang kita makan malam di rumahnya," ucap Aryo sambil membelai rambut Dewi dengan lembut. Dewi menoleh pelan, menatap suaminya dengan alis terangkat. "Emang ada acara apa, Mas?" "Tante bilang sih syukuran atas kesembuhan Tante Arini, setelah dirawat di rumah sakit kemarin," jawab Aryo sambil tersenyum. Wajah Dewi langsung berubah sendu. "Ah, aku jadi nggak enak hati. Kita belum sempat jenguk waktu Tante saat sakit kemarin. Aku sibuk dengan Saka, dan kamu juga banyak kerjaan." Aryo memegang tangan Dewi erat-erat. "Tidak apa-apa, sayang. Tante Arini pasti maklun. Kamu kan juga sedang hamil muda, dan masih sering mual. Besok kita bawakan saja makanan kesukaan Tante dan buah-buahan segar, ya?" Dewi mengangguk. "Baiklah, Mas. Aku akan pesan kue dari toko langgananku. Tante Arini paling suka cheesecake kan?" Aryo tersenyum puas. "Iya, itu favoritnya. Tante pasti senang." Beberapa saat kemudian, Aryo terlihat ragu sejenak, lalu menatap Dewi dengan nada sedikit hati-hati. "Oh ya, sayang. Sepertinya lusa aku harus keluar kota." Dewi langsung duduk tegak. "Keluar kota? Kemana, Mas?" "Aku harus meninjau pembangunan resort yang baru di kota B. Tuan Akasi sudah membuat janji denganku, lusa beliau akan ke sana. Mungkin cuma 3 atau 4 hari, tergantung kondisi di sana nanti." Dewi terdiam sejenak. Matanya memancarkan kekecewaan. "Tapi, 2 hari lagi kan ulang tahunku, Mas. Masa kamu pergi sih?" Aryo menarik napas panjang. Ia tahu ini hal penting bagi Dewi. "Maaf, sayang. Aku juga nggak ingin pergi di tanggal segitu. Tapi Tuan Akasi sudah menetapkan jadwalnya. Aku tidak bisa menolaknya." Dewi menunduk, mencoba menyembunyikan rasa sedihnya. Tapi kemudian, Aryo meraih dagu Dewi dan menatap matanya lembut. "Bagaimana kalau kamu ikut ke sana? Kita rayakan ulang tahun pernikahan kita di sana. Sekalian liburan. Resortnya ada di pinggir pantai, pemandangannya indah sekali. Kamu pasti suka." Dewi terdiam. "Benarkah? Apa nggak apa-apa kalau aku ikut? Aku kan lagi hamil." Aryo mengangguk mantap. "Tentu saja tidak apa-apa, akses jalan ke sana sudah bagus. Justru aku lebih tenang kalau kamu dan Saka ikut. Jadi aku nggak khawatir ninggalin kalian di sini." Senyum perlahan muncul di wajah Dewi. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, Mas. Aku ikut." Namun tak lama, Dewi kembali menatap suaminya. Mas," ucap Dewi dengan nada sedikit ragu. "Boleh nggak kalau aku ngajak teman-temanku juga ke resort nanti? Sekalian ngerayain ulang tahunku di sana. Mereka pasti seneng banget diajak nginep ke pantai." 2. Aryo menoleh dengan senyum hangat. "Silakan saja, sayang. Resortnya luas, banyak kamarnya dan pasti seru kalau rame-rame. Lagi pula, Juan juga sepertinya bakal ikut karena ini proyek kerja sama kami berdua." Wajah Dewi langsung berbinar. "Jadi aku boleh ngajak Runa juga?" Aryo mengangguk. "Kalau Runa bersedia, kenapa tidak? Siapa tahu mereka bisa punya waktu berdua dan memperbaiki hubungan mereka. Aku tahu kamu khawatir sama hubungan Runa dan Juan, kan?" Dewi tersenyum, lalu mengangguk dengan semangat. "Iya, aku senang banget kalau mereka bisa akur lagi." Lah sudah membayangkan momen seru bersama teman-temannya di pinggir pantai, menginap di villa yang menghadap laut, dan meniup lilin ulang tahun di bawah langit penuh bintang. Tapi Dewi belum tahu satu hal bahwa sejak beberapa hari yang lalu, Maria dan Axel ternyata sedang berada di Jogja dan bahkan tinggal sementara di rumah Tante Arini. Sebuah kejutan yang mungkin akan membuka lembaran baru, atau justru menimbulkan konflik yang tak terduga. Diam-diam,
Takdir sedang menyusun kisah yang akan menyatukan begitu banyak cerita di satu tempat yang jauh di sana. Pagi itu di rumah Bu Arini tampak lebih sibuk dari biasanya. Beberapa pegawai mondar-mandir di dapur dan halaman samping, menyiapkan berbagai keperluan untuk acara makan malam syukuran yang akan digelar malam nanti. Bu Arini berdiri di ambang pintu dapur, matanya tajam mengawasi jalannya persiapan, memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Di tengah kesibukan itu, matanya menangkap Juan yang baru saja turun dari lantai 2, masih mengenakan kaos santai dan celana pendek. Dengan suara tenang tapi tegas, Bu Arini memanggil, "Juan, ibu mau bicara sebentar." Juan menghampiri, lalu mengikuti ibunya ke teras samping yang lebih sepi. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari pot-pot tanaman yang tertata rapi di sekeliling mereka. "Juan," ucap Bu Arini dengan nada serius. "Kapan kamu akan mencarikan apartemen untuk Maria? Ibu nggak suka dia terlalu lama tinggal di sini." Juan menarik nafas perlahan. "Bu, aku sebenarnya sudah mencarikan apartemen untuk mereka. Tapi Axel menolak tinggal di sana. Dia bilang ingin selalu dekat denganku." Bu Arini mengangguk pelan, tapi ekspresinya tetap tak berubah. "Ibu tidak keberatan kalau Axel tinggal di sini. Dia cucu ibu, darah daging kita. Tapi kalau Maria, ibu tidak setuju. Dia mantan istrimu, Juan. Bagaimana nanti kalau keluarga kita tahu dia tinggal serumah denganmu? Pasti keluarga besar akan mencibir. Kita bisa dicap buruk karena membiarkan dia tinggal di sini seperti ini." Juan terdiam. Ia tahu ibunya tidak sepenuhnya salah. Apa yang berlaku di London, tempat mereka dulu tinggal, memang berbeda dengan adat dan pandangan masyarakat di Jogja. Di sini, semua mata menilai, dan semua lidah mudah membicarakan. "Baiklah, Bu. Nanti aku bicara sama Maria," ucap Juan pelan. "Tidak usah. Biar ibu saja yang bicara," kata Bu Arini cepat, lalu berbalik dan melangkah ke dalam rumah. Namun, langkahnya terhenti di ruang tengah. 3. Maria sedang duduk santai di sofa, rambutnya digelung asal-asalan, mengenakan piyama lembut warna biru pucat, sepertinya dia baru saja bangun tidur. Di sampingnya, Axel tengah bermain mobil-mobilan sambil sesekali tertawa kecil sambil menonton film animasi kesukaannya. Mereka tampak tenang dan nyaman merasa di rumah sendiri. Bu Arini memandang Axel sejenak, hatinya sedikit goyah. Tapi ia tahu, ini bukan soal perasaan. Ini soal prinsip dan martabat keluarga. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia mendekat. Maria yang menyadari kehadirannya, langsung menoleh dan tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bu," sapa Maria ramah. Namun pagi itu, senyum itu tidak cukup untuk melunakkan hati seorang ibu yang memikirkan nama baik keluarga. Bu Arini duduk dengan tenang di hadapan Maria, namun dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa ia sedang menahan amarah dan kekecewaan. Juan mengikuti dari belakang, lalu duduk di sebelah ibunya, terlihat canggung dan tidak nyaman. "Maria," ucap Bu Arini dengan nada tegas namun tetap terkontrol, "ibu ingin kamu tinggal di apartemen. Ibu tidak mau orang berpikiran buruk tentang kamu dan Juan. Di sini dan di London itu berbeda. Di sini, wanita dan pria yang bukan suami istri tidak pantas tinggal satu atap." Maria menatap Bu Arini, lalu melirik ke arah Juan seolah meminta sedikit pembelaan. Namun Juan hanya menunduk, diam, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Maria menarik napas, berusaha tetap tenang. "Tapi, Bu, Axel tidak mau pindah dari sini. Dia lebih suka tinggal di sini, dekat dengan ayahnya." Ia lalu menoleh ke arah anaknya yang sedang duduk di karpet sambil memeluk mainan dinosaurus. "Iya, kan, Nak? Kamu suka tinggal di sini?" Axel terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Iya, Nek, Axel suka tinggal di sini. Axel bisa mainan sama Om Jeffrey, ayah, dan kakek," ucapnya polos. Mendengar itu, ekspresi Bu Arini sedikit melunak, namun ia tetap teguh pada pendiriannya.
Kalau begitu, biarkan Axel tinggal di sini. Kamu saja yang pindah ke apartemen. Kalau siang, saat Juan kerja, kamu bisa datang menjenguk Axel. Tapi malamnya, kamu pulang ke apartemen. Maria menggeleng tegas. Tidak bisa, Bu. Kalau sewaktu-waktu Axel sakit atau butuh sesuatu, siapa yang akan mengurusnya? Aku tidak bisa meninggalkan anak saya sendirian di rumah ini. Bu Arini menghembuskan napas berat, jelas mulai hilang kesabaran. Matanya beralih pada Juan. Juan, kalau begitu kamu saja yang pindah ke apartemenmu. Biar Maria dan Axel tetap di sini. Juan baru akan membuka mulut untuk menanggapi, tapi Bu Arini langsung memotong dengan tegas, Ibu tidak menerima alasan apapun. Tanpa menunggu jawaban, Bu Arini berdiri dan meninggalkan ruang tengah. Gaun batiknya bergoyang pelan seiring langkah cepatnya. Maria mengepalkan tangan erat-erat. Hatinya mendidih, bukan hanya karena keputusan Bu Arini yang menurutnya tidak adil, tapi juga karena Juan memilih diam, membiarkan ibunya mengusirnya dari sini. Malam itu suasana rumah Bu Arini terasa hangat dan ramai. Meski yang diundang hanya keluarga dekat, namun suasana syukuran terasa istimewa. Lampu-lampu taman yang digantung di pepohonan berkelap-kelip. 4. Lembut, sementara meja makan panjang di teras samping rumah telah dihias cantik dengan taplak putih, lilin-lilin kecil, dan vas bunga segar. Dewi dan Aryo tiba lebih awal, disambut langsung oleh Bu Arini dan Om Sigit di depan rumah. Makasih ya, Dewi, Aryo, sudah mau datang, ucap Bu Arini ramah sambil memeluk Dewi sebentar. Saka mana? Saka nggak ikut, Tante, jawab Dewi sambil tersenyum lelah. Dia sudah tidur, soalnya siang tadi agak rewel, tidurnya cuma sebentar. Dewi lalu menyerahkan kotak kue dan satu keranjang buah yang dibawanya. Ini, Dewi bawakan kue kesukaan Tante. Sama buah-buahan segar, semoga Tante suka. Wajah Bu Arini langsung berseri-seri melihat pemberian itu. Wah, kamu kenapa repot-repot sih, Dewi? Makasih ya, nanti pasti Tante cicipi kuenya. Aryo ikut menimpali dengan nada menyesal, maaf ya, Tante. Kami nggak sempat jenguk waktu Tante dirawat di Jakarta. Tidak apa-apa, Aryo. Tante paham kok. Dewi kan baru hamil muda, pasti sering lelah kalau harus bepergian jauh, sahut Bu Arini sambil melirik lembut ke arah Dewi. Iya, Tante, balas Dewi pelan. Tapi alhamdulillah sekarang udah berkurang mualnya, jadi nggak begitu lemas. Syukurlah, kata Bu Arini lega. Ya sudah, yuk masuk. Ikut bergabung sama yang lain di taman samping. Makan malamnya diadakan di teras samping, agar suasananya santai. Mereka pun mengikuti Bu Arini menuju taman samping rumah. Tempat itu telah disulap jadi area makan terbuka yang cantik dan nyaman, lengkap dengan musik instrumental yang mengalun lembut di latar belakang. Beberapa kerabat sudah tampak duduk dan mengobrol hangat di kursi-kursi rotan sambil menikmati minuman hangat dan hidangan pembuka. Sementara itu, Juan tampak berdiri di dekat panggangan, bersama dengan Jeffrey. Suasana makan malam berjalan akrab, Dewi dan Aryo lalu menyapa kerabat mereka yang lain. Lalu duduk di antara mereka, dan ikut mengobrol ringan diselingi candaan dan tawa. Tak lama setelah Dewi dan Aryo bergabung di taman samping rumah, kedatangan Runa dan keluarganya langsung menarik perhatian. Bu Arini menyambut mereka dengan senyum lebar dan pelukan hangat, lalu mempersilahkan mereka masuk untuk bergabung dengan para tamu lainnya. Begitu matanya menangkap sosok Dewi, Runa langsung memekik kecil dan berlari kecil ke arahnya. Dewi yang tengah duduk di samping Aryo sontak berdiri dengan senyum lebar. Runa. Keduanya langsung berpelukan erat, seperti sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Runa memeluk Dewi erat sambil setengah melompat, membuat tamu di sel sekitarnya tersenyum melihat kehebohan mereka. Kamu kelihatan makin cantik sekarang, Dewi. Seru Runa sambil memegang kedua pipi sahabatnya. Hamil beneran bikin aura kamu makin keluar. Ah kamu lebay, sahut Dewi tertawa. Aku kangen banget sama kamu Runa. Padahal kita baru 5
Semingguan gak ketemu. Iya, aku juga kangen sama kamu. Makanya begitu kamu bilang mau ke acara Tante Arini, aku langsung semangat banget. Runa menepuk bahu Dewi pelan. Kamu sehat-sehat aja, kan? Gimana kehamilanmu? Masih sering mual? Udah mendingan sih, mualnya juga udah nggak terlalu sering, jawab Dewi. Tapi kadang masih cepet capek. Tapi serius deh, aku kangen banget ngobrol-ngobrol santai kayak dulu bareng Fuji sama Sally juga. Runa duduk di samping Dewi sambil menggenggam tangannya. Nanti setelah makan malam, kita bisa ngobrol lagi sampai puas. Dewi mengangguk antusias. Iya, tentu saja. Kehangatan malam syukuran itu sempat sedikit terusik ketika Maria dan Axel datang menyusul. Mereka berjalan beriringan, Axel tampak ceria menggandeng tangan ibunya. Maria lalu berjalan menuju tempat Juan berada. La menarik kursi di sebelah Juan dan duduk bersama dengan Axel di sampingnya, sesekali melirik ke arah Runa dengan senyum sinis. Dewi yang memperhatikan dari jauh merasa penasaran. Ia lalu membungkuk sedikit ke arah Aryo dan bertanya setengah berbisik, "Mas, wanita sama anak kecil itu siapa? Mereka saudara jauhmu ya? Kok aku belum pernah lihat?" Aryo sempat melirik sekilas ke arah yang dimaksud, lalu menjawab pelan, "Bukan, mereka bukan saudara jauhku kalau aku nggak salah, mereka itu anak dan mantan istrinya Juan." Dewi terperanjat kecil, matanya langsung menyipit menahan rasa tak enak di hatinya. Jadi mereka sekarang tinggal di sini. Di rumah Tante Arini. Bisiknya lagi, kali ini nadanya lebih ketus. Aryo mengangkat bahu. Entahlah, sayang. Aku juga baru tahu sekarang. Mungkin iya. Dewi menghela napas kesal. Benar-benar ya Juan, aku kira dia sudah berubah. Sampai Runa udah mulai mau balik ke Jogja. Tapi ternyata malah bawa mantan istri sama anaknya ke sini. Gak mikirin perasaan Runa sama sekali. Aryo menoleh dan memegang tangan Dewi pelan. Sudahlah, sayang. Itu urusan mereka, kamu jangan ikut campur. Fokus aja sama kehamilanmu, oke? Dewi mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya tetap terasa ganjalan. Beberapa saat kemudian, Bu Arini dan Pak Sigit berdiri di tengah-tengah para tamu. Wajah mereka cerah dan penuh syukur. Bu Arini lalu memulai acara dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua keluarga dan tamu undangan, lalu mengajak semua yang hadir untuk berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur atas kesembuhannya. Setelah doa selesai, mereka segera mempersilakan semua tamu untuk mulai makan malam. Meja panjang yang ditata indah di teras samping rumah kini dipenuhi dengan hidangan lesat. Suasana malam itu hangat dan penuh keakraban meskipun ada beberapa hati yang mulai terasa terusik. Setelah makan malam selesai, suasana mulai lebih santai. Para orang tua tetap duduk di meja makan, berbincang ringan sambil menikmati teh hangat dan camilan. Sementara itu, anak-anak muda berkumpul di area taman, duduk melingkar di bangku panjang yang dikelilingi lampu taman yang hangat dan suasana malam yang tenang. 6. Runa duduk di sebelah Dewi yang tampak ceria. "Runa, besok ikut ya ke resort di kota B, sekalian merayakan ulang tahunku," ucap Dewi antusias. "Kebetulan Mas Aryo juga ada kerjaan di sana." "Boleh. Tapi, kita akan menginap?" tanya Runa, sedikit ragu. "Iya, kita bakal di sana sekitar 3 atau 4 hari, jawab Dewi sambil tersenyum. "Siapa aja yang ikut?" tanya Runa lagi. "Fuji, Sally juga ikut. Dan sepertinya Juan juga karena dia ada proyek bareng Mas Aryo di sana," jawab Dewi santai. "Apa aku boleh ikut juga?" tanya Jeffrey yang sedari tadi memperhatikan percakapan mereka. Dewi tersenyum ramah. "Tentu aja, Jeff. Kamu boleh ikut." Tiba-tiba suara Maria terdengar, memecah suasana. "Kalau Juan ikut, aku dan Axel juga akan ikut," ucapnya. "Mantap." Juan langsung menoleh ke arah Maria, raut wajahnya serius. "Gak usah, Maria. Aku cuma 3 hari di sana, dan Axel baru sembuh. Kalau di sana dia sakit, sangat jauh dari rumah sakit." Maria tetap bersikukuh.
Gak apa-apa, Juan. Axel sudah sembuh, dan dia pasti senang diajak jalan-jalan ke pantai. Iya kan, nak? Maria menoleh ke Axel. Iya, Bu. Aku suka ke pantai. Jawab Axel bersemangat. Juan menghela napas. Kalau begitu, tanya dulu sama Dewi. Itu kan acaranya dia. Lagi pula resort itu juga milik Aryo. Dewi yang sejak tadi diam mendengarkan, awalnya terlihat ingin menolak. Tapi ketika tatapannya jatuh pada Axel yang tampak senang dan antusias, hatinya luluh. Baiklah. Kamu boleh ikut, Maria. Tapi kalau ada apa-apa dengan anakmu, aku nggak tanggung jawab, ya. Ucap Dewi dengan nada datar.